Peristiwa dagang di Teluk Banten dimulai sejak sebelum Kesultanan oleh banyaknya pedagang-pedagang dari negeri Tiongkok, Gujarat, India, dan Pegu. Ini sudah mulai mengenal Teluk Banten. Pedagang-pedagang Tiongkok yang mengambil produksi dari Teluk Banten ini kemudian diekspor ke belahan dunia sehingga produksi dari Banten secara perlahan dikenal. Keruntuhan Malaka di tangan Portugis di tahun 1511, Banten ikut andil melakukan serangan balasan terhadap Portugis di Malaka di tahun 1521. Pasukan Banten mengirim 3.000 pasukan pimpinan Maulana Hasanuddin atas perintah dari Fatahillah, yaitu gabungan pasukan Aceh, Banten, Cirebon, dan Demak. Atas faktor inilah para pedagang dari Malaka mulai melakukan perjalanan-perjalanan perdagangan ke berbagai daerah, diantaranya masuk ke Teluk Banten. Dalam peristiwa-peristiwa sejarah, dalam dokumen-dokumen kuno bangsa Eropa, ini lebih banyak ditemukan di dokumen Persia, dokumen Mahuan dari Cina, bahwa Teluk Banten sudah dijadikan sebagai pasar dagang sebelum rempah-rempah, yaitu gula dan arak. Dan gula dan arak diproduksi itu di Banten dan diperjualbelikan juga dari pelabuhan Banten. Dalam laporan Tami Pires pada tahun 1511 yang masuk ke Teluk Banten itu terhitung ada 5 pelabuhan. Pertama, pelabuhan Cigidi, yaitu pelabuhan Cigeci. Yang kedua, pelabuhan Bantam, yaitu pelabuhan Karangantu. Pelabuhan Pondam, yaitu di Tanjung Pontang. Pelabuhan Tanara atau Tamhara, dan pelabuhan Kalapa yang ada di Mauk. Nah, pelabuhan Banten yang ada di Teluk Banten, yang menyerupai cincin. Nah, Teluk Banten itu menyerupai cincin sehingga dianggap aman ketika terjadi ombak besar atau dianggap bahaya badai, karena pelabuhannya ini relatif terlindungi oleh beberapa pulau. Ada yang terlupakan, titik nol Banten. Titik nol Banten itu adalah di Tanjung Pujut. Sekarang dulu dikenal dengan istilah Nicholas Pun. Nicholas Pun itu sekarang di Tanjung Pujut di Salira. Dari Pulau Salira sampai ke Pulau Lima ini ada beberapa pulau dan semuanya difungsikan untuk sebagai penjagaan pos bahaya dari pelabuhan Teluk Banten itu sendiri. Nah, Teluk Banten yang ada di belakang background ini dulu pelabuhan yang untuk bongkar muat barang, termasuk juga pergudangan, di mana di peta-peta kuno itu disebutkan bahwa Teluk Banten ini menjadi pasar favorit oleh para pedagang-pedagang dari Eropa, Timur Tengah, India, Gujarat, termasuk juga Cina, Jepang, dan Korea. Teluk Banten seperti gadis cantik yang diperebutkan oleh banyak bujang, sehingga banyak terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah yang ada di Teluk Banten. Ini dari mulai Tanjung Pujut hingga ke Tanjung Kait. Dari peristiwa-peristiwa perdagangan ini, sehingga banyak bangsa ingin menguasai Banten, sehingga peperangan dari abad ke-17 awal sampai di akhir abad ke-17 dari tahun 1600 sampai 1689 ini hampir relatif di Teluk Banten ini pasang surut. Perlawanan antara bangsa Belanda dengan bangsa Portugis, Portugis dengan Inggris dengan Banten, VOC dengan Banten, Portugis dengan Banten,
dengan berbagai pedagang-pedagang di dunia untuk memperebutkan pasar dagang, sekaligus juga untuk memperebutkan lokasi penguasaan penguasaan wilayah. Letusan Krakatau di tahun 1680 yang meluluh lantahkan seluruh Teluk Banten akibat badai tsunami dan abu vulkanik inilah dari awal kehancuran bangunan ibu kota Kesultanan Banten secara fisik diakibatkan oleh bencana alam. Belum pulih dari kesedihan akibat bencana alam, VOC melakukan politik adu domba untuk mendapatkan pengaruh dari perdagangan yang ada di Banten, sehingga di tahun 1682 terjadilah konflik internal antara Kesultanan Banten dengan putra mahkota, yang kemudian konflik inilah yang didasari menjadi awal kehancuran perdagangan yang ada di Teluk Banten. Ini Teluk Banten hari ini seperti ini. Mudah-mudahan Teluk Banten ke depan bisa dijadikan sebagai motivasi, bisa dijadikan sebagai pusat perekonomian baru dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Berapa ribu kapal yang karam di Teluk Banten ini dari abad ke-1 Masehi sampai abad ke-20. Karena Teluk Banten memiliki sejarah yang cukup panjang dan memiliki peristiwa sejarah yang cukup banyak. Tinggal kita bagaimana mengelolanya supaya Teluk Banten tidak lagi menjadi kenangan indah masa lalu, tapi juga harus diciptakan sebagai rencana ke depan untuk proses kembangan Banten masa depan. Supaya Banten bisa bangkit kembali apa yang dicita-citakan oleh leluhur kita, agar Banten menjadi satu daerah pusat peradaban, pusat keilmuan, sekaligus juga pusat ekonomi. Hey,